yang menentukan rumah tangga kami ini masih aman atau tidak. Saya nggak bisa pakai banyak-banyak ayat, karena banyak orang yang ingin mendengar saya ngajar yang bukan Kristen. Tapi yang Kristen perlu tahu, cari, Roh Kudus berikan ayat ini. Lalu berkatalah manusia itu. Ingat, sebelum Adam berkata ini, dia dalam kondisi apa? Tidur nyenyak. Jangan lupa, itu ayat 19-nya. Maka Yahweh membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak artinya ada dua. Satu, karena itu operasi besar tulang rusuk. Jadi Adam dibius total, bukan bius lokal. Kalau bius lokal dia akan kesakitan. Arti yang kedua buat anak-anak muda penting. Tidur nyenyak, sehingga ketika Papa membuat Hawa jadi istri Adam, maka Adam gak boleh komentar, Tuhan hidungnya kurang mancung, Tuhan itu duluan rambutnya, lu gak bisa komentar begitu. Harus tahu, terima apa adanya. Maka itu anak-anak muda, Kejadian 2:18 itu ayatnya. Berfirmanlah Yahweh, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menyediakan penolong sepadan buat dia. Jadi ayat 18 Kejadian 2, jodoh 100% hak Tuhan. Yang belum punya jodoh katakan amin. Yang sudah lanjutkan, gak boleh minta lagi. Itu penting sekali, serius. Nah, dengarkan anak-anak muda, jodoh itu 100% hak Tuhan. Nah, apa definisi jodoh? Wah, hebat sekali Alkitab itu. Definisi jodoh itu begini. Apabila matamu gak ikut-ikut menentukan, nah itu jodoh. Ini ya. Kalau saudara seorang cowok lihat cewek cantik lalu tertarik, itu wajar. Begitu pula cewek lihat cowok cakep tertarik, itu wajar. Nah, itu bukan jodoh. Jodoh itu begini. Kalau kalian lihat orang itu, aduh jelek sekali, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Katakan amin cepat. Hebat sekali Alkitab itu. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Maka itu kalau ada orang nggak kawin-kawin, dia pasti terlalu banyak milih. Bertobat kamu dalam nama Yesus. Jadi kalau Tuhan beri entah kaki pendek sebelah mata cuma satu, terimalah dalam nama Yesus. Karena itu yang terbaik. Katakan amin saudara. Sebab Papa itu sempurna. Amin. Karena kita tidak kawin dengan mukanya orang. Catat itu baik-baik. Itulah Tuhan kita. Jadi kita harus tahu kebenaran ini. Nah, begitu tidur nyenyak, biusnya habis, Adam bagaimana? Ayat 23 tadi. Adam bagaimana? Bangun. Betul? Begitu Adam bangun, lalu berkatalah manusia itu. Bayangkan, seumur-umur Adam hidup nggak pernah ketemu manusia, cuma betul guk, mbek, ketemu yang lain nggak ada satupun orang, betul tidak? Karena nggak ada yang lain, cuma dia. Begitu dia bangun, terus dia melek. Nah, ini yang bagus. Coba lihat kata pertamanya apa dari ayat itu. Begitu Adam bangun, terus kelihatan perempuan itu, kata pertama apa dia kitab saudara? Ayo baca. Nah, inilah dia. Nah, saya tanya kepada saudara, terjemahan inilah dia itu boleh ngomong gini nggak? Inilah dia. Ayo, boleh tidak pakai kalimat gitu? Tidak dong. Kalau inilah dia bagaimana? Ayo, siapa bisa memberi reaksi yang tepat? Ayo, bagaimana? Nah, gitu ya. Wah, inilah dia. Nah, saudara, tapi posisi ini penting. Jadi begini, Randy belum, tunggu 3 tahun. Semua kita sudah menikah di atas 3 tahun, atas 5 tahun. Penting. Jadi istri-istri besok bangun lebih lambat dari suami. Suami-suami kita harus jujur melihat. Waktu kita bangun, jangan tertawa dulu, stop dulu. Waktu kita para suami bangun dan melihat istri kita masih tidur, jujur, saudara, saya kagum. Reaksi pertama kita melihat seonggok daging ini, itu apa reaksinya? Serius, saya kagum pada firman ini. Kan saya cuma minta Papa beri saya 1 ayat saja sebagai ukuran apakah pernikahan kami masih aman atau tidak. Maka itu penting. Jadi begitu suami bangun, lihat istri kaget, ini gemuknya, nah itu bahaya. Berarti suami itu tidak mengasihi istrinya karena dia gemuk. Awas.
Pak Pendeta, saya heran kalau saya memberkati pernikahan untuk pengantin laki, ada 2 kalimat yang suruh mereka minta. Kalau tadi Bapak mau pakai juga boleh. Dengar. Aku terima kamu, istriku gemuk maupun kurus. Harus ucapkan itu nanti. Yang kedua, pengantin laki saya minta berkata, aku berjanji di hadapan Tuhan, kalau aku selingkuh, aku mati. Benar. Semua yang saya berkati pernikahannya saya minta harus ngomong. Kalau nggak berani ngomong itu berarti kamu meniat selingkuh, gitu aja. Karena laki-laki sering diganggu oleh si iblis, saudara, dalam hidup ini. Inilah dia. Jujur suami, kita masih kagum nggak dengan istri kita? Kenapa Alkitab pakai bangun tidur? Sebab bangun tidur itu orang masih asli, baunya pun masih asli. Sehingga para suami kagum nggak pada istrinya. Lebih celaka kok kita berkata, kenapa lebih cantik istri tetangga daripada kamu? Wah, lebih celaka lagi kalau begitu. Begitu hukum ini luar biasa. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Begitu kita menikah, yang disebut keluarga itu cuma suami, istri, dan anak-anak. Orang tua, kakak, adik kandung itu bukan keluarga. Banyak rumah tangga hancur karena orang tua, kakak, adik ikut campur. Ini merusak sekali. Bukan berarti kita nggak hormat orang tua, nggak sayang kakak adik, bukan. Jangan dilibatkan, apalagi urusan uang segala macam. Yang disebut keluarga cuma berdua dan anak-anak. Ini ayatnya. Ayat ini mubasir. Mengapa Yahweh berfirman kepada Adam dan Hawa yang jelas adalah pengantin yang nggak pernah punya mertua dan orang tua? Ternyata setelah ada pernikahan berikut, orang tua dan papa mama mantu seringkali merusak rumah tangga anak. Tidak boleh. Orang tua setelah anak-anak menikah, hari ini terakhir. Maka itu dalam pemberkatan nikah saya selalu minta orang tua berdiri di belakang anak, berdoa hari ini terakhir. Matius 18 ayat 19 dan 20. Ini bagian terakhir. Supaya kita menjaga betul pernikahan kita. Ini sehubungan dengan tempat tidur itu lagi. Dan lagi aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata di sini? Siapa yang berfirman di sini? Tuhan Yesus. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Gereja Tuhan yang diberkati, saya tidak pernah menemukan di seluruh Alkitab ada janji yang lebih hebat daripada ayat ini. Kenapa? Karena inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan minta berapa hal? Baca, minta berapa hal? Apapun, apa saja. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Saya kaget, masa Tuhan? Kalau mintanya aneh-aneh. Papa menjawab, karena bukan sembarang 2 orang. 2 orang yang sepakat. Maka itu kenapa dalam pernikahan ada janji nikah. Dan itulah kesepakatan. Jadi 2 orang yang sepakat di muka bumi itu hanya suami istri. Ayat ini nggak boleh dipakai untuk 2 orang siapapun juga, kecuali suami istri. Saudara, kalau begitu sebenarnya di semua rumah tangga tidak ada masalah yang nggak pernah selesai. Karena begitu ada masalah, kita berdua suami istri sepakat minta apa saja, Bapak selesaikan. Betul? Maka itu setan menghancurkan kesepakatan suami istri. Setan tahu kalau kita selalu sepakat artinya rukun, harmonis, bahagia. Doa minta apa saja langsung dijawab. Nah kalau doa-doa kita dijawab berarti setan kalah. Nah ini kurang ajarnya setan. Sebelum mereka kita kalahkan, mereka kalahkan kita duluan. Maka itu kenapa dalam pernikahan kita bukan perkara-perkara besar seringkali buat kita ribut. Betul? Bukan karena atap runtuh, dinding jebol. Enggak. Yang buat kita sering ribut gara-gara matikan lampu. Betul? Ngeletakkan sandal, gara-gara kancing baju. Yang sudah menikah pasti tahu. Itu seringkali membuat kita ribut. Maka itu jaga kesepakatan. Supaya mujizat terjadi di pernikahan kita semuanya. Ayat 20. Nah ayat 20 seringkali dipakai salah oleh banyak gereja.
Apabila mulai ibadah, banyak pemimpin pujian, banyak pembuka ibadah menggunakan ayat ini. Mulai hari ini jangan pakai lagi ayat ini.